Sempat kepikiran nggak, apa AI pertama di dunia? Berdasarkan laman Amazon dan Binance University, Artificial Intelligence yang disingkat AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memiliki kemampuan pemecahan masalah layaknya manusia. Teknologi ini dapat melihat, memahami, menggambar, menganalisis data, membuat prediksi berbasis data, dan lain-lain. Kemampuan yang dihasilkan AI ini sebenarnya merupakan kombinasi dari sistem algoritma dengan berbagai teknik, seperti deep learning, machine learning, dan natural language processing. Menurut Susanta Kanrar, AI saat ini sudah dimanfaatkan di berbagai macam bidang seperti video game, transportasi, pelayanan kesehatan, e-commerce, robotik, pendidikan, perakiraan cuaca, keamanan, media sosial, keuangan, dan industri. Dengan perkembangan AI sejauh itu, lantas AI apakah yang mengawali semua itu? Atau bisa dibilang, AI apakah yang pertama ada di dunia? Apakah AI tersebut pernah bertanding menggambar dengan Hayao Miyazaki saat masih muda? Dilansir dari Binus University, Popular Science, dan Artificial Intelligence Center Indonesia. Sebelum AI muncul di masyarakat, ada beberapa ahli yang menyampaikan pemikiran, gagasan, atau idenya yang berkontribusi terhadap terbentuknya AI. Pada periode tahun 1800-an sampai awal 1900-an, matematikawan seperti George Boole, Alfred North Whitehead, dan Bertrand A.W. Russell mengembangkan teori-teori matematika yang penting bagi dasar komputer dan kecerdasan buatan. Boole menciptakan aljabar Boolean yang menjadi dasar logika biner dalam komputer. Whitehead dan Russell menulis Principia Mathematica yang mencoba menjelaskan kumpulan pernyataan serta aturan inferensi dalam bentuk logika simbolik yang belum bisa dibuktikan tapi bisa menjadi landasan pemikiran logis. Lalu pada era tahun 1930-an, muncullah Alan Turing, Claude Shannon, dan John von Neumann. Alan Turing mempublikasikan makalah On Computable Numbers pada tahun 1936. Dalam karya ini, Turing memperkenalkan model komputasi teoretis yang kemudian dikenal sebagai mesin Turing. Selanjutnya ada Claude Shannon, yang dikenal sebagai bapak dari teori informasi, teori yang lahir sebagai bentuk pengaplikasian aljabar Boolean. Sedangkan John von Neumann adalah orang yang merumuskan bahwa komputer harus dipisahkan menjadi dua bagian, yakni hardware dan software. Dilansir dari Stanford Artificial Intelligence Laboratory, istilah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan pertama kali dicetuskan oleh John McCarthy pada pertengahan tahun 1950-an. McCarthy sendiri menjelaskan bahwa nama Artificial Intelligence muncul secara spontan saat itu. Pada tahun 1955, ia menyusun proposal untuk sebuah workshop riset musim panas di Dartmouth College. Lalu di tahun 1956, sekitar satu dekade setelah adanya teknologi komputer digital, workshop tersebut resmi digelar bersama sekelompok perintis ilmu komputer. Pada workshop itu, Alan Newell, Herbert A. Simon, dan Cliff Shaw memperkenalkan program operasional bernama Logic Theorist, yang tujuannya adalah meniru cara manusia menggunakan logika untuk memecahkan masalah kompleks. Program ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman baru bernama Information Processing Language. Dalam beberapa jam, Logic Theorist berhasil membuktikan 38 dari 52 teorema dalam Principia Mathematica. Meskipun masih menjadi perdebatan, baik saat itu maupun saat ini, banyak yang menyebut Logic Theorist sebagai program AI pertama di dunia. Sebagai catatan juga, program AI tersebut tidak didesain untuk generate gambar seperti yang sudah banyak AI lakukan saat ini. Mengutip dari laman National Academy of Engineering dan Datateji, John McCarthy, yang sebelumnya mengusulkan istilah Artificial Intelligence, mulai menyadari perlunya bahasa pemrograman baru.
Lalu pada musim gugur tahun 1958, ia mulai mengerjakan bahasa pemrograman baru yang ia sebut Lisp atau List Processing. Lisp merupakan sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk menangani pemrosesan dan manipulasi simbolik, yang merupakan inovasi penting dalam konteks penelitian dan pengembangan AI. Jika ada tambahan atau koreksi, bisa tulis di komentar.